Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubriani, mahasiswi dari Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, NPM 6160111003. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang dimana saya mengambil judul Pengaruh Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Musaki terhadap Loyalitas Musaki, studi kasus pada Musaki di Lembaga Manajemen Infak Surabaya pada periode 2017 sampai 2019. Yang dimana zakat merupakan kewajiban umat muslim dalam memberikan sedekah dari rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban itu tertulis di dalam Al-Quran. Pada awal mulanya, Al-Quran hanya memerintahkan agar semua umat muslim memberikan sedekah kepada siapapun tanpa terkecuali. Dalam hal ini wajib atau tidak wajib. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu zakat merupakan pajak spiritual yang harus atau wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim dalam keadaan apapun. Agar penerimaan zakat tetap stabil, hal ini menjamin akan keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, musaki adalah orang yang membayarkan kewajiban zakat atau harta yang ia miliki dan telah mencapai nisab atau haul. Seseorang wajib atau harus membayar zakat apabila memenuhi kriteria kewajiban atau keharusan dalam mengeluarkan zakat kepada umat muslim. Loyalitas musaki Y merupakan kesetiaan terhadap produk atau layanan yang ditandai dengan pemakaian yang dilakukan suatu produk secara terus-menerus tanpa berpaling atau berpindah ke produk lain, atau tanpa terpengaruh dengan situasi dalam berbagai strategi pemasaran untuk menggunakan produk atau jasa karena sudah yakin dan telah memiliki sikap positif kepada produk atau jasa tersebut. Akuntabilitas atau X1 dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah atau agen yang dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kualitas pelayanan atau X2 merupakan tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan, sedangkan tingkat kepuasan yang dapat diperoleh dari perbandingan atas bentuk layanan yang nyata dapat diterima oleh pelanggan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. X3 atau kepercayaan musaki sangat diutamakan dan sangat penting untuk lembaga amal zakat, sehingga penyaluran dana dari para musaki dapat dikumpulkan dan dapat tersalurkan secara baik dan merata kepada seluruh mustahik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa hubungan akuntabilitas terhadap loyalitas musaki pada LMI atau Lembaga Manajemen Infak Surabaya? Yang kedua, apa hubungan kualitas pelayanan terhadap loyalitas musaki pada LMI atau Lembaga Manajemen Infak Surabaya? Dan yang ketiga, apa hubungan kepercayaan musaki terhadap loyalitas musaki pada LMI atau Lembaga Manajemen Infak Surabaya? Dan untuk tujuan penelitian ini adalah terhadap musaki. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana zakat terhadap loyalitas musaki untuk berzakat. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas musaki melalui kepuasan musaki. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh kepercayaan musaki terhadap loyalitas musaki.
Dan adapun manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama dari segi manfaat teoritis, yang dimana adalah hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran agar lebih memperhatikan dan lebih selektif dalam memilih suatu lembaga penyaluran zakat sehingga dana dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Untuk manfaat praktis, yang pertama untuk bagi lembaga, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang dikaitkan dengan masalah kualitas pelayanan terhadap loyalitas musaki melalui kepuasan musaki dan kepercayaan. Dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat, khususnya Lembaga Manajemen Infak atau LMI Surabaya, agar dapat mengukur tingkat keberhasilan dan kesuksesannya dalam mengolah dana zakat, infak, dan sedekah, dan menjadi salah satu evaluasi dan inovasi bagi suatu lembaga, baik itu pengumpulan dana maupun penyalurannya. Adapun manfaat bagi masyarakat, masyarakat lebih bisa terbuka, mengetahui dan teredukasi dalam hal penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk manfaat bagi mahasiswa bisa menerapkan teori yang selama ini diperoleh dalam penelitian ini untuk memberikan ide atau sarannya dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dan kita masuk ke bab 2. Yang dimana yang pertama ada landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama akuntabilitas atau X1. Publik diperlukan bagi aparat pemerintah untuk dapat menjawab tindakan mereka dan responsif terhadap entitas dari otoritas yang telah mereka jalankan atau ADB 1995. Akuntabilitas sendiri menurut Undang-Undang KIP adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara organ perusahaan secara transparansi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Nah, untuk saya lanjut lagi, kualitas pelayanan atau X2 adalah sesuatu tingkat layanan yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan. Artinya, pelayanan dikatakan berkualitas jika perusahaan atau lembaga tertentu mampu menyediakan produk atau jasa atau layanan sesuai dengan keinginan, kebutuhan maupun harapan pelanggan atau penggunanya. Kepercayaan, trust atau belief atau X3 merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Menurut Jamilatun dalam Yulia Fitri adalah merupakan kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan. Dengan kata lain, kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Untuk loyalitas musaki atau Y, secara harfiah loyalitas adalah setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan tersebut diambil tanpa adanya paksaan apapun, akan tetapi timbul dari kesadaran sendiri di masa lampau. Untuk zakat menurut PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Adapun syarat-syarat muzaki ada 3. Yang pertama, merdeka, dan yang kedua Islam, yang ketiga balik dan berakal. Untuk syarat-syarat harta yang disakati ada 6. Yang pertama, milik sempurna.
Yang kedua, mencapai nisab. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Yang keempat, bebas dari utang. Yang kelima, haul atau melewati 1 tahun. Yang terakhir, harta itu berkembang. Dan untuk mustahik zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikab, yang keenam gharimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Untuk jenis-jenis zakat ada 9. Yang pertama, zakat perniagaan. Yang kedua, zakat pertanian. Yang ketiga, zakat hewan ternak. Yang keempat, zakat emas dan perak. Yang kelima, zakat uang dan tabungan. Dan yang keenam, zakat profesi. Yang ketujuh, zakat rikas. Yang kedelapan, zakat barang tambang. Dan yang terakhir, zakat fitrah. Untuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, untuk X1-nya adalah akuntabilitas, X2 kualitas pelayanan, X3 kepercayaan mustahik, dan untuk variabel terikatnya yaitu loyalitas mustahik atau variabel Y. H1 atau X1 adanya hubungan akuntabilitas dalam meningkatkan loyalitas mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya. Yang kedua, H2 atau X2 adanya hubungan kualitas pelayanan dalam meningkatkan loyalitas mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya. H3 atau X3 adanya hubungan kepercayaan mustahik dalam meningkatkan loyalitas mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya. Dan untuk hipotesis dalam penelitian ini hipotesis merupakan hubungan yang diduga secara logis atau dua variabel atau lebih dalam rumusan yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang mengemukakan bahwa ada pengaruh akuntabilitas atau X1 terhadap loyalitas mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya dapat diterima. Yang kedua, ada pengaruh signifikan secara individual antara kualitas pelayanan atau X2 terhadap loyalitas mustahik atau Y mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya. Dan yang ketiga, ada pengaruh kepercayaan mustahik terhadap loyalitas mustahik pada lembaga manajemen infak atau LMI Surabaya dapat diterima. Dan untuk bab 3, yakni yang saya bahas adalah jenis dan pendekatan penelitian. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian explanatory research, yang dimana explanatory research adalah perluasan suatu teori struktural yang telah ada sebelumnya dengan cara memuji suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dan untuk variabel penelitian, di sini menurut Sugiono 2016, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk definisi operasional variabel ada dua. Yang pertama, variabel terikat atau dependent variable. Menurut Sugiono 2017 mengemukakan bahwa variabel terikat sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah loyalitas mustahik atau Y. Dan untuk yang kedua, variabel bebas atau independent variable merupakan menurut Sugiono tahun 2017 mengemukakan bahwa variabel bebas sering disebut variabel stimulus atau preditor.
Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah X1 akuntabilitas, untuk X2 kualitas pelayanan, X3 kepercayaan Musaki. Dan untuk indikator variabel penelitian ini, yang pertama, akuntabilitas atau X1 ada 3 variabel. Yang pertama, keberadaan kualitas moral yang memadai. Yang kedua, kepekaan. Dan yang ketiga, keterbukaan. Untuk yang kedua, kualitas pelayanan atau X2 ada 2 indikator. Yang pertama, responsiveness atau tanggapan, dan yang kedua, empati. Untuk yang ketiga, kepercayaan Musaki atau X3 ada 3 indikator. Yang pertama, keterbukaan, yang kedua, kejujuran, dan yang ketiga, sharing. Untuk yang keempat, loyalitas Musaki atau Y, ada 4 indikator. Yang pertama, perilaku Musaki, yang kedua, aktivitas transaksi, yang ketiga, pilihan utama, dan yang terakhir, yang keempat, word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Dan untuk lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Manajemen Infak atau LMI Surabaya yang terletak di Gedung Sehati, Jalan Baratajaya 22 nomor 20 Surabaya. Penelitian dilakukan selama bulan Mei sampai Juni 2020. Baik, kita masuk ke populasi. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Musaki yang memberi santunan dana zakat pada Lembaga Manajemen Infak atau LMI Surabaya, yaitu sebanyak 34 Musaki. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama, kriteria pemilihan sampel untuk penelitian ini yang akan diteliti adalah individu atau Musaki yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Manajemen Infak. Yang kedua, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan survei, angket atau kuesioner. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, data yang terkumpul selanjutnya dilakukan. Yang pertama, analisis menggunakan pemodelan persamaan struktural atau PLS atau partial least squares. Yang kedua, melalui pendekatan PLS atau berbasis varian, diasumsikan bahwa semua varian yang dihitung merupakan varian yang berguna untuk penjelasan. Dan yang ketiga, pendekatan pendugaan variabel latin dalam PLS adalah sebagai kombinasi linear dari indikator, sehingga mampu menghindarkan masalah indeterminasi dan menghasilkan skor komponen yang tepat. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.